Selamat siang Ibu dan Bapak dosen, perkenankan saya menjelaskan materi tentang pendidikan yang ada di Indonesia. Sebelum memulainya, perkenalkan nama saya Kenny Juan dari jurusan Creative Entrepreneurship, BINUS Bandung, dengan NIM 2201777763. Nah, saya akan menjelaskan apa arti pendidikan. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Nah, pendidikan juga sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi kita juga dapat belajar secara otodidak atau kita mempelajarinya secara sendiri. Nah, ada quotes yang ditulis oleh Nelson Mandela. Pendidikan adalah senjata yang paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Nah, ditulis oleh Nelson Mandela. Nah, saya akan menjelaskan tentang berapa banyak jumlah murid yang ada di Indonesia dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Nah, di tingkat SD, jumlah murid pada tahun ajaran 2019-2020 ada sekitar 25,2 juta siswa. Dan pada tingkat SMP, jumlah siswa ada di angka 10 juta, 1 siswa. Dan di tingkat SMA ada sekitar 4,78 juta siswa. Nah, dari data tersebut kita dapat mengetahui bahwa setiap jenjang misalnya dari SD ke SMP ke SMA itu selalu menurun, dan penurunan tersebut penurunannya terjadi secara drastis. Ada pendidikan dan SDM. Melalui pendidikan tidak hanya membekali dengan materi pelajaran atas skill apa aja, tetapi juga dapat menanamkan nilai-nilai dan etika yang juga tidak kalah berperan penting untuk diterapkan dalam dunia kerja. Dengan begitu terjadi pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya didukung oleh modal yang besar saja, tetapi sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga akan membuat pertumbuhan ekonomi semakin lebih baik. Nah, sumber tersebut saya ambil dari BINUS Online Learning. Pentingnya pendidikan. Yang pertama, pentingnya dalam pendidikan yaitu kita dapat berpikir kritis dengan kita mengerjakan soal-soal esai yang diberikan pada ulangan dan diberikan pada tes sehari-hari. Kita dapat berpikir secara kritis tentang adanya masalah yang terjadi masyarakat. Yang kedua adalah meningkatkan peluang kerja. Tentunya dengan pendidikan kita akan mendapatkan peluang kerja yang lebih tinggi. Semisal jika kita lulus pada jenjang SMA, tentunya pendapat yang kita dapat akan lebih kecil daripada pendidikan jika kita menempuh pendidikan di tingkat 1. Yang ketiga adalah meningkatkan keterampilan. Tentunya dalam kita melakukan pembelajaran atau melakukan pendidikan yang diberikan oleh sekolah, tentunya keterampilan kita juga akan menambah, seperti cara berbicara kita kepada orang, baik keterampilan tangan maupun keterampilan dalam olahraga maupun keterampilan dalam mengerjakan sesuatu yang diberikan oleh guru-guru kita. Yang keempat ada memperluas pengetahuan. Tentunya setiap pendidikan itu adalah sebuah pengetahuan yang diajarkan oleh guru. Maka dari itu kita akan mendapatkan pengetahuan yang lebih luas. Yang kelima adalah membangun integritas. Hal ini tentunya dalam setiap sekolah sangat ditanamkan untuk membangun integritas yang baik kepada setiap siswa-siswinya. Yang terakhir adalah disiplin. Kita dilatih disiplin mulai dari SD, SMA, SMP hingga jenjang kuliah juga kita dilatih kedisiplinan dengan mengumpulkan tugas tepat waktu atau mendapatkan nilai yang baik agar tidak mengulangi remedial. Nah, meminimalisir pengangguran. Di Indonesia ada sekitar 8,7 orang yang menganggur akibat faktor pendidikan yang membuat seseorang sulit mendapatkan pekerjaan. Data tersebut diambil dari data 2020 pada bulan Februari. Dengan adanya pendidikan atau penyuluhan, jumlah pengangguran di Indonesia tentunya dapat berkurang dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Pendidikan juga merupakan salah satu cara untuk membuat negara kita yang dari berkembang menjadi yang lebih maju, karena
dan pendidikan SDM kita akan selalu meningkat. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.